Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sukamto Sastro di Bejo Channel dalam konteks motivasi dan informasi di hari ini. Seiring merekahnya bunga merah di pagi hari, semoga muhasabah hati hari ini bermanfaat bagi diri pribadi saya dan umat pada umumnya. Sekecil apapun referensi dan ilmu yang kami pahami, semoga Allah memberikan rahmat dan kebaikan fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi kawanku. Marilah kita punya kebiasaan positif di malam hari. Di tengah kesibukan siang hari, jangan lupa malam hari barangkali kita bisa bangun malam, kemudian menundukkan hati dan munajat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, lalu sholat dan membangunkan istrinya, lalu istrinya pun sholat. Jika istrinya enggan bangun, maka ia suaminya memercikkan air ke wajah istrinya. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan bangun, maka istrinya memercikkan air ke wajah suaminya. Artinya apa? Suami dan istri saling mengingatkan, tidak lupa melakukan munajat malam, tidak melupakan sholat lail, melakukan sholat tahajud. Dalam rangka apa? Hanya ridhonya Allah, hanya mardotilah. Ini kita saling menguatkan suami istri ini atau pasangan ini, sehingga besok kelak ketika sowan di hadapan Allah, ketika kita meninggal, maka kita dicatat sebagai ahli kebaikan. Di kesempatan lain Rasulullah pernah bersabda, barang siapa bangun dari tidurnya di malam hari, lalu ketika bangun ia mengucapkan la ilaha illallah Allah wala quwata illa billah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, ya. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, miliknya lah kerajaan baginya dan pujian. Maka dia yang menghidupkan, maka dia yang mematikan. Di tangan Allah lah kebaikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar hanya selain Allah. Maka Allah maha besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian ia mengucapkan, ya Allah ampunilah aku. Ia berdoa dengan apa saja maka ia akan dikabulkan. Maka apabila ia bangun lalu berwudu kemudian sholat, maka sholatnya diterima. Artinya apa? Setiap seorang muslim selalu menyebut nama Allah saat tidur, saat bangun tidur. Pergerakannya hanyalah mencari ridhonya Allah. Pergerakannya hanya bersujud kepada Allah dalam kondisi apapun. Selalu mengucapkan la ilaha illallah, selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, selalu bersandar kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan selalu meyakini la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang tersebut di siang hari pun tidak lupa senantiasa berbuat baik kepada hablum minanas, kepada manusia, interaksi dengan manusia dengan baik, pergaulan dengan baik, selalu ikhlas hanya meraih ridha Allah. Malam harinya bermunajat, berinteraksi kepada Allah, melakukan interaksi dengan sujud kepada Allah, dan siang harinya tetap melakukan interaksi sosial kepada manusia, kepada insan dengan perilaku baik dan kebaikan. Maka harus dicermati bahwa Rasulullah pernah bersabda, hai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungkanlah tali kekerabatan, dan sholatlah di waktu malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Niscaya kalian masuk di surganya Allah dengan selamat.
Inilah ajaran kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpesan kepada kita, khususnya insan-insan manusia, khususnya orang-orang muslim dan orang mukmin, agar di muka bumi selalu menebarkan salam, menyapa yang tua, menyayangi yang muda, memberikan sapa kasih, ya salam kasih. Tidak lupa juga bersedekah kepada Allah, melakukan sedekah kebaikan, dan bahkan juga menjulurkan tali silaturahim, tali kekerabatan, dan tidak lupa di malam hari masih bersujud pada Allah, sujud dengan ridhonya. Ya, maka orang ini semuanya yang dicari ridha Allah, berbuat baik pada manusia, menebarkan kasih sayang, mengulurkan silaturahim, dan munajat di malam hari. Allah menjamin dia dalam surganya Allah. Allah menjamin dalam kebahagiaan yang nyata. Allah menjamin dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu yang sedang terjadi. Maka jangan lupa kita tetap tebarkan salam di dalam kebaikan. Kita tetapkan lakukan fastabiqul khairat, ajakan dalam kebaikan. Nah, satu perumpamaan yang harus kita cermati, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perumpamaan orang yang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah jeruk, rasanya enak dan aromanya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, rasanya enak dan aromanya tapi tidak harum. Sedangkan orang fajir yang banyak maksiat, yang membaca Al-Quran seperti rahinah, aromanya harum tapi rasanya pahit. Dan orang fajir yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzalah. Hanzalah itu rasanya pahit dan aromanya tidak wangi. Maka semoga kita diridhai oleh Allah agar senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Semoga kita juga rajin-rajin untuk membaca Al-Quran. Sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang yang membacanya hingga diampuni. Yakni Tabarakalladzi biyadihil mulku, atau surat Al-Mulk. Semoga kita juga menyempatkan untuk membaca Quran surat Al-Mulk. Semoga ini sedikit, mungkin hanya sedebu ilmu yang kita informasikan, yang diinspirasi dari berbagai kajian, juga tausiah para ustadz, para kiai, para habib. Semoga sedikit memberikan referensi ilmu dan catatan. Semoga juga menjadi catatan amal jariah yang menjadi manfaat bagi kami dan umat untuk bekal amal jariah kami di negeri akhirat. Terima kasih. Banyak kata yang salah, banyak khilaf yang salah karena kekurangan ilmu kami, karena ketidakfasihan kami. Sekali lagi kami mohon dimaafkan, mohon disempurnakan. Sekali lagi mohon maaf, masih banyak dari kesempurnaan, banyak kurangnya, tetapi semangat kami adalah fastabiqul khairat. Masih bersama Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.